Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang ejaan. Yang akan saya bahas adalah macam-macam ejaan yang pernah ada di Indonesia. Jadi memang sebenarnya ejaan yang ada di Indonesia itu ada beberapa, namun memang sebagian besar masyarakat hanya mengenal EYD. Ejaan yang disempurnakan sebagai ejaan yang ada di Indonesia. Baik, ejaan yang ada di Indonesia yang pertama adalah ejaan Fund of Vision. Ejaan Fund of Vision merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Jadi Charles Fund of Vision yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim adalah orang-orang yang menyusun ejaan ini pada tahun 1896. Jadi ejaan Fund of Vision itu sudah ada di tahun 1896. Namun ejaan ini secara resminya diakui oleh pemerintah kolonial itu pada tahun 1901. Jadi walaupun sudah ada di tahun 1896, peresmiannya dilakukan pada tahun 1901. Ejaan Fund of Vision itu memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama adalah huruf I dengan tanda titik 2 di atas untuk membedakan huruf I yang tanda titik 1 di atas yang menanda sebagai akhiran. Jadi huruf I yang tanda titiknya ada 2 di atas itu digunakan sebagai diftong. Sedangkan huruf I yang tanda titiknya 1 itu sebagai akhiran. Jadi untuk membedakan diftong dan akhiran, maka ada perbedaan jumlah titik di atas huruf I. Oke, itu ada contohnya seperti kata mulai. Kata mulai itu merupakan diftong I, maka huruf I pada kata mulai itu menggunakan tanda titik yang di atasnya ada 2 buah. Baik. Ciri yang kedua, huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang. Ya, kalau sekarang kita kenal sebagai huruf Y ya. Kemudian huruf OE, OE untuk menulis kata-kata goe roe, guru, itoe, oe moer, umur, dan sebagainya. Ciri yang terakhir yaitu tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, makmur, tak, pak, dan sebagainya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari ejaan Fund of Vision. Oke, selanjutnya adalah ejaan Republik atau ejaan Suandi. Jadi ejaan Republik atau ejaan Suandi ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Jadi ejaan Republik atau Suandi menggantikan ejaan Fund of Vision. Ejaan ini juga dikenal sebagai ejaan Suandi, makanya tadi saya sebut ejaan Republik atau ejaan Sowewandi, Suandi ya. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu huruf OE yang tadi oe, goe, roe, guru itu diganti dengan huruf U, maka penulisannya bukan lagi goe, roe, tapi GURU, guru, dan seterusnya. Kemudian bunyi hamzah atau bunyi sentak ditulis dengan huruf K. Seperti tadi, kalau tadi kan makmur dengan bunyi hamzah diakritik. Sekarang diakritiknya diganti dengan huruf K. Tak, pak, gitu. Ciri yang selanjutnya, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Jadi misalnya ingin menulis kata ulang kanak, kanak,
Nah, maka kanak dua gitu. Kanak-kanak berjalan jalan, berjalan dua. Maka kata ulang bisa ditulis dengan angka 2 pada ejaan Republik atau Suandi. Selanjutnya awalan di dan kata depan di itu keduanya ditulis rangkai dengan kata yang mendampinginya. Jadi tidak ada perbedaan penggunaan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Jadi mau awalan mau kata depan di itu ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Oke, itu ciri dari ejaan Republik atau Suandi. Selanjutnya adalah ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Jadi memang ejaan Melindo konsepnya dikenal pada akhir tahun 1959, tapi karena ada perkembangan politik selama bertahun-tahun berikutnya, maka ejaan Melindo ini urung diresmikan. Jadi ejaan Melindo ini tidak jadi diresmikan, tidak digunakan di Indonesia. Walaupun konsepnya ada ya, konsepnya sudah ada di tahun 1959 karena ada pergolakan politik, maka ejaan Melindo itu tidak jadi diresmikan. Maka ada CTA, cukup tahu aja. Ejaan yang selanjutnya adalah, nah ini ejaan yang paling populer, ejaan yang sangat menyebar, paling diketahui oleh masyarakat umum, yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi ejaan yang disempurnakan atau EYD itu diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun yaitu bahasa Indonesia dan Malaysia itu semakin dibakukan. Jadi memang ejaan yang disempurnakan ini ejaan yang paling lama ada di Indonesia, sehingga ya sebagian besar masyarakat pahamnya, taunya hanya ejaan yang disempurnakan atau EYD 1972. Nah, ini adalah ciri atau perubahan yang ada dalam ejaan yang disempurnakan. Jadi sebelum 1972, boleh dilihat ini. Jadi sebelum 1972, Indonesia pra 1972 nih. TJ itu ejaan lama. Setelah EYD maka diganti dengan C. DJ diganti dengan J. CH diganti dengan KH. NJ diganti dengan NY. SJ diganti dengan SY. J diganti dengan Y, OE diganti dengan U. Maka sejak 1972 inilah yang digunakan. Ini EYD. Oke, dari 1972 kita masuk ke ejaan selanjutnya. Ejaan bahasa Indonesia. Pantaslah EYD itu sangat dikenal lama karena dari 1972 sampai 2015 itu kita pakai EYD. Ejaan yang selanjutnya adalah ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan EBI. Adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015. Nah, sejak 2015 Indonesia tidak lagi menggunakan ejaan yang disempurnakan, tapi sekarang sudah diganti dengan ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dibentuklah EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi pada November 2015 EBI resmi diresmikan.
Oke, perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan EYD. Nah, jadi saking lamanya si EYD itu terpatrilah di benak masyarakat Indonesia bahwa ejaan yang ada di Indonesia itu hanya EYD. Padahal sudah diganti dengan EBI. Perbedaan yang mendasar yang pertama adalah penambahan huruf vokal diftong. Jadi pada EYD huruf diftong itu hanya 3, I, au, oi, sedangkan pada EBI huruf diftong itu ditambah 1 yaitu E. Maka terjadi pada kata geyser, survei itu masuk ke EBI. Selanjutnya penggunaan huruf tebal. Dalam EYD fungsi huruf tebal itu ada 3, yaitu untuk menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, kemudian mengkhususkan huruf, serta menulis lema dan sublema dalam kamus. Nah, sekarang di EBI ketiga fungsi tersebut dihapus. Jadi tidak ada lagi penggunaan huruf tebal untuk menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya. Tidak ada lagi huruf tebal untuk mengkhususkan huruf, serta tidak ada lagi menulis lema atau sublema dalam kamus dengan huruf tebal. Oke, itu adalah perbedaan EBI, ejaan bahasa Indonesia dengan EYD. Baik, itu saja materi terkait macam-macam ejaan yang ada di Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.